semoga Prince baik-baik aja ya Mel ya. Cuma Prince yang ngertiin saya, yang mau denger curhatan saya Mel. Kalau Prince nggak ada, siapa lagi yang nemenin saya kalau saya lagi galau Mel? Oh Prince, oh Prince. Oh my gosh, kenapa Pak Regar lebih sedih dibanding gue sih? Harusnya yang nangis kan gue. Nyesel gue ngebiarin Pak Regar nebeng sampai rumah sakit. Om, coba kalian jelasin ke saya. Apa sebenarnya penyebab kecelakaan pangeran? Atau siapa yang ada di dekat dia pada saat itu? Ayo jawab. Jangan diam aja. Kita berdua gak ada yang tahu. Jangan pernah bohongin saya. Kalian selalu berada di dekat pangeran. Saya tahu itu. Gimana caranya bisa kalian bilang gak tahu? Atau jangan-jangan cewek asongan itu yang punya niat jahat sama pangeran dan celakain pangeran. Biar saya kasih pelajaran dia. Om, tunggu Om. Tunggu apa lagi? Sebenarnya Ngapain coba Atta pakai mau ngomong sama Om Alex segala? Bisa panjang nih urusannya. Ayo teruskan. Jelasin ke saya. Apa sebenarnya penyebab kecelakaan pangeran? Kita berdua gak ada yang tahu Om. Kenapa pangeran bisa kecelakaan? Saya sama Atta juga baru dapat kabar. Terus dari mana kalian tahu kalau pangeran kecelakaan dan dibawa ke sini? Awalnya emang pangeran datang ke kampus Om. Tapi gak lama dia pergi dari kampus, gak tahu kemana. Tiba-tiba saya sama Atta dapat telepon. Kita dikabarin kalau pangeran kecelakaan. Dan udah ada di rumah sakit ini, makanya kita berdua juga baru datang. Benar kalian gak bohong? Gak Om, kita gak berani untuk bohong Om. Kita benar-benar gak tahu Om gimana kecelakaannya bisa terjadi. Bahkan saya sama Atta juga gak tahu di mana letak kecelakaannya. Kita cuma tahu pangeran tiba-tiba pergi dari kampus terus kecelakaan ada di rumah sakit ini Om. Tadi Lydia kelihatan panik dan sempat ke rumah sakit ini juga. Apa ini ada hubungannya dengan Rizky karena persoalan semalam ya? Kalau itu benar, aku akan kasih pelajaran ke Rizky dan Lydia. Ya udah, saya akan cari tahu sendiri apa penyebab kecelakaan pangeran. Tapi kalau sampai saya tahu kalian terlibat dalam hal ini, kalian tahu sendiri akibatnya. gimana ini Ji? Kita dalam posisi gawat. Nih kalau sampai Om Alex marah, dia pasti nekat. Gue gak tahu data harus kayak gimana lagi. Ya menurut gue solusi terbaiknya untuk saat ini kita jauhin Om Alex dulu. Kita harus menghindar dari Om Alex. Kalau nggak kita akan dicecar terus dan kalau dia tahu ya udah urusannya jadi panjang. Ji, bentar. Setelah gue pikir-pikir kayaknya kita nggak punya pilihan lagi, Ji. Ya maksud gue, biar posisi kita berdua tuh aman, nggak kena marah sama Om Alex. Sekalian juga kita kasih pelajaran sama si manusia kulkas itu. Tunggu deh, Tak. Jujur gue masih penasaran banget. Apa benar Rizky sengaja nyalakain pangeran? Dan apa benar kecelakaan ini murni rencananya Rizky? Kita aja belum tahu, Tak. Menurut gue kita harus selesai dulu masalah ini. Baru kita bisa ngomong ke Om Alex. Caranya? Bentar. Lu mau ngapain? Gue mau hubungin Rizky, mau ajak dia ketemuan. Cuma, Ji. Tuh anak juga nggak bakal ngaku kok. Kita lihat aja nanti. Won, istirahat bentar yuk. Gue udah berdiri dari tadi di sini loh. Gue pengen lihat perkembangan kondisinya Pangeran, Cik.
Iya, tapi kan pasti dokter atau suster pasti bakal ngabarin kok kalau pangeran udah sadar. Soalnya kan gue cuma bisa dari sini ngeliatnya. Gue juga nggak bisa nemenin dia dari dalam. Gue nggak mau kalau gue pergi terjadi apa-apa sama dia. Put, kabar pangeran gimana sekarang? Masih belum sadar, Mel. Dokter bilang apa kondisi Prince? Gak tahu Pak Regar. Dokter belum bilang apa-apa. Oh, I'm feeling so blue. Permisi. Pasien sudah boleh dijenguk, tapi harus bergantian. Dan hanya satu orang saja yang diizinkan masuk. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Makasih, Sus. Put, ya udah lu masuk aja duluan. Nanti gue, Pak Regar sama Mel tunggu di sini. Makasih ya, Cid. Put, boleh nggak kalau misalnya gue aja duluan? Soalnya kan tadi lo udah jengukin pangeran kan, lo udah lihat kondisinya. Kok gue kan belum gantian gitu. Gue aja ya. Lo apa-apaan sih? Lo kan udah tahu kalau Putri udah nunggu dari tadi biar bisa masuk ke dalam. Lo kan baru datang, main masuk aja. Apaan sih, Cid? Ya nggak usah ngegas kali. Gue kan cuma minta izin nih. Kalau misalnya nggak dibolehin juga nggak apa-apa. Ya ngegas segala. Saya nggak akan masuk duluan. Kamu bisa masuk nanti setelah saya keluar. Dan Mel menggantikan posisi saya dalam. Kenapa saya, Om? Jangan kamu pikir mentang-mentang kamu dapat backup dari Pak Raymond, terus kamu bisa seenaknya neken saya, gitu. Bagus. Om Alex udah tahu apa yang harus dia lakuin ke gue. Harusnya cewek asongan sadar kalau kehadiran dia di sini nggak ada gunanya juga. Jangan kamu pikir mentang-mentang kamu dapat backup dari Pak Raymond, terus kamu bisa seenaknya neken saya, gitu. Bagus. Om Alex udah tahu apa yang harus dia lakuin ke gue. Harusnya cewek asongan sadar kalau kehadiran dia di sini nggak ada gunanya juga. Mel, gue mau ngomong sama lo. Kenapa nggak langsung ngomong di sini aja, Put? Gue mau ngomong berdua sama lo. Emang penting banget ya? Oke. Prince, kamu cepet sadar dong, Prince. Kalau nggak ada kamu, saya sama siapa, Prince? Saya kesepian, Prince. Yang sabar ya, Pak Regar. Kamu tahu, Cid, bagaimana perasaan saya? Saya sepi banget tanpa pangeran, Cid. Cuma pangeran yang ngertiin saya. Yang ngerti perasaan saya kalau saya lagi galau, Cid. Pak Regar kok ngomong kayak gitu? Seakan-akan pangeran itu udah nggak ada. Pangeran masih hidup, Pak. Kamu kenapa sih, Cid? Kok kayaknya kamu malah doain Prince nggak hidup lagi? Teman macam apa kamu? Harusnya kamu doain supaya Prince cepet sembuh dong. Aduh, salah ngomong lagi nih gue. Kesayangan Papa. Kamu harus kuat ya, nak. Papa nggak sanggup lihat kamu seperti ini. Ini kedua kalinya. Kamu harus mengalami hal seperti ini, sayang.
Papa janji akan membalas siapapun yang sudah buat kamu jadi begini. Apa mungkin ini balasanku? Karena beberapa kali aku mencoba untuk mencelakakan Lydia. Apa mungkin kecelakaan pangeran ada hubungannya dengan Lydia? Gue mau lo jujur sama gue. Jujur tentang apa, Put? Sebenarnya lo masih cinta kan sama pangeran? Dan lo masih tetap benci kan sama gue? Maksud lo? Gue mau denger penjelasan lo, Mel. Sumpah ya, Put ya. Gue capek banget dituduh kayak gini terus. Padahal lo udah lihat sendiri kan kalau misalnya gue berubah jadi lebih baik. Lo gak pernah berubah, Mel. Buktinya apa kalau misalnya gue gak pernah berubah? Lo main nuduh gue aja ya, karena lo benci sama gue. Gue gak mungkin bilang ke Mel kalau bukti yang gue punya itu suara hati dia sendiri. Put, kenapa lo diem? Lo beneran benci kan sama gue? Sumpah deh, gue capek banget dituduh kayak gini terus. Apa perlu gue berubah jadi kayak Mel yang dulu biar lo puas ngejudge gue-nya? Ya gue ngerasa kalau lo emang gak pernah berubah. Gue ngerasa kalau ada yang lo sembunyiin dari gue, dari kita semua. Ya emang lo manusia super yang bisa baca pikiran orang. Put, gue tuh beneran udah berubah ya. Gue udah beneran berubah jadi orang yang lebih baik. Gue di sini cuma gara-gara Daddy. Lo jangan takut, gue bakal ngerebut pangeran dari lo karena gue udah move on dari pangeran. Gue harus hati-hati sama cewek asongan. Gue gak mau bikin dia makin curiga kalau tujuan gue emang mau misahin dia dari my prince. Gue gak mungkin ngomong ke siapapun soal tujuan gue. Bahkan gue juga gak ngomong ke Vanya sama Tasya. Sumpah, gue males banget jadi sisternya cewek asongan. Kenapa waktu itu gue juga harus gagal sih ngancurin pernikahannya Daddy sama ibunya cewek asongan? Kalau aja pernikahannya gagal, pasti gue gak harus ada di deketnya cewek asongan terus. Kok kayak ada yang ngikutin gue ya? Gue emang gak berhasil gagalin pernikahan Daddy sama ibunya cewek asongan. Tapi niat gue buat misahin cewek asongan dari my prince harus berhasil. Gue harus ngomong ke ibu kalau selama ini Mel cuma pura-pura baik. Tapi gue juga gak mau ninggalin pangeran. Apalagi suster baru aja ngizinin pangeran bisa dijenguk secara bergantian. Dan gue gak mau Mel manfaatin ini. Apa yang harus gue lakuin ya? Ngapain lo nyuruh gue kesini? Pakai nanya lagi lu ngapain kita nyuruh lu ke setan.